From Bumi Naraya Farm, we can also learn how to love and care for each other, both between humans and livestock animals. Buat kami mereka memang bukan sekedar anak kandang, bukan sekedar pekerja, tetapi keluarga. Beternak itu jangan naik kelas, jangan loncat kelas. Baru belum mulai beternak sudah pengen untung banyak. Nama saya Didi, saya adalah co-founder dan direktur di Bumi Nararya Farm. Bumi Nararya Farm adalah sebuah peternakan kambing perah yang berada di Dusun Kemiri Kebo, Desa Girikerto, Turi, Sleman. Kami bergerak di usaha budidaya kambing perah serta mengolah hasil turunan dari produk susu kambing. Bumi Nararya Farm berarti adalah bumi itu nama ibu kami. Nama ibu kami Umi Kodriah, kami anak-anaknya biasa memanggil Bumi, dan Nararya itu mulia. Jadi pada hakikatnya kami ingin memuliakan ibu kami melalui usaha peternakan kambing ini. Tahun 2010, saya resign dari sebuah BUMN di Jakarta. Kemudian kakak saya mengajak saya untuk berusaha kambing perah. Kami melihat ada prospek, ada potensi dari usaha peternakan ini. Karena pasar yang cukup besar, kemudian ada tren yang kami nilai akan naik setiap saat, kami akhirnya sepakat untuk mendirikan dan membangun usaha peternakan ini. Didit's decision to establish Bumi Nararya Farm up until today is the best decision in business. Visi kami tahun 2021 adalah menjadi peternakan kambing perah terbesar, profesional, dan bermanfaat di Indonesia. Misi kami adalah ingin ikut mensejahterakan masyarakat sekitar tentunya, pekerja, kemudian juga memberi warna usaha peternakan kambing perah di Indonesia khususnya. Saat ini kami membuat produk pertama susu cair, kemudian kefir, kemudian yogurt, susu bubuk, dan hari ini kita sedang mengupayakan untuk memproduksi keju kambing. Keunggulan dari produk kami adalah bahwa bahan baku dari produk kami adalah hasil dari peternakan kami sendiri. Sehingga kami bisa menjamin secara kualitas, secara higienitas, bahan baku dari produk tersebut. Karena pada dasarnya setiap produk susu kambing terutama sangat ditentukan oleh bahan bakunya. Farming has become Didit's new hobby. He believes that farming is not just about feeding. Through his love and care for dairy goats, Naraya Farm could become the biggest goat farm in Indonesia. Nama saya Toto Artono, saya di sini sebagai supervisor di tata kelola ternak dan difokuskan untuk di pemeliharaan cempe. Kalau keseharian saya di sini yaitu salah satunya kita pemeliharaan di kambing, rutinitasnya kita ngasih makan setiap hari, terus ada beberapa jadwal. Salah satunya yaitu kita ngawinkan kambing dan setelah dikawinkan nunggu berapa bulan kita USG. Setelah USG kita pilah-pilah antara yang bunting dan yang nggak bunting. Yang bunting kita masukkan ke pen, kalau bahasa ini kandang satu koloni itu khusus bunting semua. Kalau yang belum bunting kita kembalikan, terus kita masukin pejantan lagi. Dan yang bunting kita di situ kasih
makan yang bagus, kita tunggu sampai 150 hari atau 5 bulan, di situ baru ntar melahirkan dan jadi cempe. Cempe itu adalah hasil pengembangbiakan atau hasil breedingan dari kambing. Di sini kebetulan kita fokus di peternakan yang fokus di breeding. Jadi kita pengembangbiakan kambing, khususnya kambing perah. Pengalaman yang sudah saya dapat di sini yaitu salah satunya saya bisa tahu bagaimana kita memelihara kambing yang benar dan bagaimana kita mendapat hasil dari kita melihara kambing, yaitu dari hasil cempe, hasil susu maupun hasil dari kotoran kambing itu. Saya merawat kambing di sini saya merawat dengan sepenuh hati, sebagaimana saya merawat diri saya sendiri, istri dan anak saya. In carrying out his duty as a supervisor, Toto is doing it with pleasure at Bumi Naraya Farm. That includes the handling of the goat prior birth and post-birth according to procedure. SOP untuk penanganan pasca pelahiran, di sini kita pemerahan kolestrum atau susu pertama dari induknya, karena susu kolestrum itu menjadi penting untuk kekebalan si cempe itu, biar cempenya ntar sehat. Makanya pertama kali ada kambing yang melahir, kita langsung perahkan kolestrum, kita minumkan ke kambingnya, terus kita semprot pakai iodin biar tidak terjadi infeksi dan gampang sakit. Terus kita timbang, kita pasang nomor eartag atau nomor telinga, terus baru kita tulis di pembukuan, kita catat bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah, ntar kita biar tahu persis bahwa anak-anak itu sudah benar-benar tercatat. Jadi tercatat di buku dan tahu genetik bapak ibunya. Harapan saya kerja di sini yang pertama, saya di sini dapat penghasilan, yang kedua saya di sini dapat ilmu, dan yang ketiga saya di sini dapat istilahnya teman yang banyak. Karena beternak itu sebenarnya mudah dan menghasilkan. Selain beternak budidaya kambing perah, kami menyelenggarakan sebuah kegiatan pelatihan. Pelatihan ini kami lakukan dengan pembatasan jumlah. Kenapa jumlahnya kami batasi? Karena memang kami ingin peserta bisa fokus, bisa memahami apa yang kami sampaikan, apa yang kami lihat, untuk benar-benar dia paham. Karena memang metode yang kami gunakan adalah 30 teori, 70% adalah praktek langsung. Jadi pelatihan ini adalah menyampaikan apa yang sebenarnya kami lakukan. Hanya apa yang kami lakukan, sehingga kami tidak menjual sesuatu yang tidak kami lakukan. Selain pelatihan reguler, kami juga menyediakan sebuah program magang. Jadi untuk teman-teman anak buah kandang atau manajer farm, jadi kami ada waktu 1 minggu dia hidup di kandang selama seminggu untuk belajar semua prosesnya, mulai dari pembuatan pakan, kesehatan, pemerahan, pengolahan, bahkan sampai manajemennya. Ini yang kami lakukan. Limbah kambing, baik itu berupa urin maupun kotoran, serintil orang Jawa bilang, pada dasarnya adalah berkah sebenarnya. Karena dari urin maupun serintil tersebut dapat diolah menjadi pupuk. Bahkan sebenarnya pupuk organik yang diharapkan memang bisa mensejahterakan bumi kita.
Jadi menurut hemat kami di dunia peternakan sudah tidak ada lagi cerita limbah yang mengganggu. Hanya memang kandang yang tidak terawat, kandang yang tidak dikelola dengan baik sering menimbulkan polusi bau. Kandangnya bau sehingga memang mengganggu lingkungan sekitar. Ini yang salah satu concern kami adalah bagaimana kandang kami tidak menimbulkan polusi. Hal yang kami lakukan, kami bersihkan rutin setiap hari secara teratur sehingga insya Allah tidak menimbulkan polusi tersebut. Saya lebih senang menyebut teman-teman atau kawan atau saudara untuk mereka yang membantu kami. Mereka adalah aset utama dari peternakan ini. Mereka adalah pemilik peternakan ini, merekalah yang pahlawannya kami. Buat kami mereka memang bukan sekedar anak kandang, bukan sekedar pekerja, tetapi keluarga. Merekalah yang merawat sehari-hari, merekalah yang menjaga, sehingga buat kami ya tadi, mereka bukan tidak dalam hubungan kami pemilik atau atasan dengan mereka pekerja. Sebagian besar teman-teman yang membantu di peternakan kami adalah warga sekitar. Kami berupaya betul untuk ikut memberdayakan kesejahteraan maupun ekonomi untuk lingkungan kami. Jadi kami tidak ingin membangun usaha seperti mercusuar. Kami ingin memang memberi manfaat sesuai dengan nawaitu, niat kami bahwa usaha ini bukan sekedar cari kejayaan, tetapi lebih mencari kemanfaatan, lebih mencari keberkahan. Not just as his employees, Didit considers that position does not obstruct communication between employees and the executives. By keeping togetherness, Bumi Naraya Farm can be more unified to keep developing the #1 biggest livestock farm in Indonesia. Saya pernah diberi nasihat oleh kakak saya, jadilah kamu seorang guru, jadilah kamu sebagai orang tua, dan jadilah kamu sebagai atasan. Sebagai guru, kamu harus bisa mengajari anak-anakmu hal yang baik. Sebagai orang tua, kamu harus bisa mengayomi, menjaga mereka. Dan sebagai atasan, saya harus tahu cara memberi perintah dan mengkoreksi ketika perintah itu dijalankan dengan tidak benar. 3 hal itu saya coba lakukan, saya coba implikasikan, menjadikan kami seperti keluarga. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Majid. Saya magang di Bumi Naraya Farm ini dari kampus APK Karanganyar. Untuk pekerjaan sih mungkin dari kelompok kami itu digilir. Seperti minggu pertama itu saya pribadi itu di cempe, penanganan cempe. Terus minggu kedua nanti dipindah ke bagian pakan. Terus minggu ketiga nanti di pemerahan dan terus seperti itu sama teman-teman. Yang paling mengena di saya itu penanganan pasca lahiran di sini. Itu dari penanganan itu langsung pengambilan kolostrum, terus yang betinanya itu langsung dikasih obat disuntik, sama penanganan cempenya sih dikasih betadin. Ya pokoknya penanganan itu yang paling mengena di saya. Karena dari saya dan kelompok saya itu sudah melihat prospek dan keprofesionalan di Bumi Naraya. Jadi kami milih magang ke sini. The prospects and professionality influenced Nurkolis' decision to do an internship at Bumi Naraya Farm. More than that, the knowledge he got from school can also be applied here. Untuk dari materi kampus mungkin semua ada di sini. Bahkan sejak saya magang di sini itu materinya dan ilmu yang saya dapat itu lebih dari materi di kampus, lebih banyak. Kalau cita-cita saya itu ingin membuat lapangan kerja dari bidang peternakan, Mas. Khususnya kalau saya pribadi itu dari domba. Ya harapan saya semoga peternak dan pengusaha-pengusaha ternak di negeri ini, Indonesia, dapat lebih menggali potensi dalam ternak, dari kotorannya sampai produksi daging dan hasil ternaknya sendiri. Seeing the family culture applied by Didit towards his employees has influenced each of them to take care of each other.
working together and working equally. Halo, perkenalkan saya Ida. Saya adalah supervisor pengolahan produk di Bumi Nararia Farm. Di sini adalah kandang atau tempat penggilingan pakan hijauan, di mana di lokasi ini adalah tempat untuk mempersiapkan pakan sebelum diberikan ke kambing. Nah, proses yang akan kita lihat saat ini adalah proses penggilingan hijauan pakan untuk digiling lebih kecil menggunakan alat yang disebut chopper. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kambing dalam makan. Di sini adalah gudang pakan untuk digunakan membuat pakan konsentrat yang kami gunakan untuk memberi pakan kambing. Jadi konsentrat itu terdiri dari beberapa bahan pakan yang dicampur menjadi satu. Salah satunya adalah gaplek, mungil kopra, kemudian ada SBM dan mineral yang kemudian akan dicampur menjadi satu menggunakan mesin mixer yang ada di sini. Jadi pakan akan digiling menjadi satu di mesin ini, kemudian akan keluar dan menjadi pakan konsentrat yang kami gunakan untuk memberi makan kambing. Jadi di sebelah tadi kita bisa lihat adalah proses penggilingan pakan hijauan, sedangkan di sebelahnya ini adalah proses untuk pencampuran pakan konsentrat sebelum kemudian didistribusikan untuk kambing. Saat ini adalah proses pemerahan susu kambing yang ada di Bumi Nararia Farm. Jadi proses pemerahannya sudah menggunakan mesin secara otomatis. Jadi ini adalah kita sebut istilahnya sebagai headlock. Satu headlock berisi 20 ekor kambing. Di mana di saat proses pemerahan tersebut, kambing diberi pakan agar dia tenang ketika diperah. Proses pemerahan menggunakan mesin penyedot yang kemudian susu akan mengalir ke pipa-pipa dan didistribusikan ke tempat packing susu. Nanti kita akan melihat proses packing susu sebelum didistribusikan ke industri pengolahan. Jadi di sini adalah ruang packaging susu. Susu yang sudah diperah dari milking parlor, kemudian masuk melalui selang masuk ke ruang proses packaging susu. Jadi proses yang terjadi di sini adalah yang pertama, susu disaring menggunakan kain saring. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kotoran atau benda-benda asing yang bisa mencemari susu. Kemudian setelah susunya disaring, susu dituangkan ke dalam gelas-gelas ukur yang sudah kami sediakan. Dan untuk proses selanjutnya, susu dimasukkan ke dalam plastik berukuran 1 liter. Sebagai identitas, kita menulis di plastik dengan kode N atau singkatan dari Nararia. Setelah susu di packing dalam ukuran 1 liter, susu kemudian dimasukkan ke dalam freezer yang ada. Kalau kita mengacu pada visi bahwa tahun 2021 Bumi Nararia menjadi peternakan kambing perah terbesar, profesional, dan bermanfaat, mungkin kita sudah mencapai dari sisi yang terukur. Kami adalah peternakan kambing perah yang hari ini terbesar di Indonesia. Tetapi dari sisi usaha, dari sisi bisnis, dari sisi kami pribadi, tentu kami berharap jauh lebih baik lagi. Terutama bagaimana kami mampu menghadapi bisnis di tengah pandemi misalnya. Maka kami lakukan berbanyak hal terobosan di bidang marketing, bagaimana produk, bagaimana memberi pembeli kepuasan, dan lain-lain. Peternak itu jangan naik kelas, jangan loncat kelas. Baru belum mulai beternak sudah pengen untung banyak. Mungkin mulai bertahap, semua harus bertahap.
bisa hidup, kemudian bisa melahirkan, bisa sehat, terus baru setelah bisa jalan, baru kita cari untung. Itu harapan kami sebagai salah satu peternak ke pemuda khususnya, bahwa hari ini ketahanan bukan sekedar tentara atau mesin perang, tetapi lebih pada ketahanan pangan. Kita yang muda harus berani untuk turun menjadi pahlawan, pejuang dalam penyediaan pangan. Bahwa beternak itu bukanlah sekedar memberi domba atau kambing pakan. Beternak itu adalah sebuah amanah dari titipan yang Maha memiliki. Jadi kita tidak boleh melihat kambing, domba hanya sebatas alat untuk mencari uang. Itu adalah titipan Allah yang kita harus sejahterakan. Dalam bahasa gamblang, ketika ternak kita sejahtera, maka ternak Allah melalui ternak kita akan memberi kita kesejahteraan. Buminaraya Farm teaches us through our desire to create something. Although many people around us did not support, we can prove that it is only ourselves that know the limitation of our business and how far we can walk, not the people who constantly criticize. From Buminaraya Farm, we can also learn how to love and care for each other, both between humans and livestock animals.